Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami bersama di sekolah pada hari ini. Tenangilah hati, budi dan pikiran kami, agar kami bisa belajar dengan baik dari pagi hingga siang. Berkatilah pagi guru kami, agar diberikan kesehatan dan mampu mendidik kami dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan Penentara kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih kepada teman kita di sini yang sudah Nah, selanjutnya ada yang tidak hadir? Hadir Pak. Terima kasih, kita aplaus dulu. Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ulang bacanya. Coding dan kecerdasan artifisial. Modul yang kita bawakan hari ini yaitu tentang berpikir berpikir komputasional. Di mana kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, yang kedua ada tujuannya. Tujuan pelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian berpikir secara komputasional. Dan yang kedua, merancang algoritma secara sederhana. Dan yang ketiga, mengimplementasikan algoritma dalam bahasa pemrograman secara sederhana. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara membuat algoritma untuk membuat sebuah T? Ya, dipersilakan untuk yang bisa menjawabnya. Ya, Kerin. Panaskan air hingga mendidih, taruhkan daun teh ke dalam gelas yang kosong. Tuangkan air yang sudah mendidih di dalam gelas yang sudah berisi daun teh. Tambahkan gula selera. Biarkan daun teh meresap sambil diaduk rata. Baik, terima kasih kepada Kerin yang sudah menjelaskan bagaimana cara membuat algoritma atau cara membuat T yang sederhana. Yang pertama tadi siapkan air panasnya. Yang kedua, siapkan daun teh. Yang ketiga ada tuangkan gula yang ke dalam gelas dan siap diaduk. Itu cara membuat algoritma yang sederhana yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memperdalamkan materi kita, yaitu tentang berpikir secara komputasional. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, atau secara sistematis, di mana yang dilakukan oleh komputer. Misalnya dalam membuat program Microsoft Word. Apalagi? Selain Microsoft Word, apalagi? Banyak program-program yang ada dalam komputer. Dan yang kedua, ada komponen berpikir komputasional. Jadi baca. Contoh masalah menyusun jadwal sekolah, komposisi, menentukan jumlah mata pelajaran, menentukan waktu belajar, menyelesaikan dengan hari dan waktu kosong guru. Sudah dengar semua? Ya. Sudah?
menyusun jadwal sekolah atau poster sekolah. Yang kedua, menentukan jumlah mata pelajaran setiap hari. Misalnya kita menentukan hari Selasa berapa mata pelajarannya? Ada 3. Yang ketiga, menentukan waktunya. Waktu les pertama tadi mulai dari 0.30 sampai 9.30. Itu untuk les yang pertama. Lain lagi untuk les keduanya dan selanjutnya. Sedangkan untuk menyesuaikan dengan hari dan waktunya, kalau ada waktu kosong, kita bisa mengisi dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya yang kedua, ada pengenalan pola. Bisa baca? Bisa baca, Anin? Bisa? Yang bisa membacanya? Bisa? Pengenalan pola. Dalam pengenalan pola, yang pertama itu muncul agar bisa mempercepatkan pemecahan masalah. Contohnya, saat membuat game, misalnya game ular, gerakan ularnya mengikuti pola dan panjang tubuhnya. Selain game ular, game apa lagi? Banyak di HP. Ada game ularnya, ada game apa lagi? Ya, berpikir. Apa lagi? Game bola. Game bola. Game apa lagi? Yang kotak-kotak yang sering main sekarang. Game apa namanya itu? 12. Selain itu ada game apa lagi? Kelas 1, 18 orang. Pokoknya setiap orang punya masing-masing kemauan untuk main game. Selain main ular, main bola, apa lagi? Sepak bola. Yang lain lagi? Mobil. Mobil. Motor. Banyak permainan. Sedangkan yang ketiga ada abstraksi. Yang pertama, mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada informasi penting. Contohnya, saat membuat aplikasi jadwal pelajaran, misalnya roster tadi, kita hanya butuh nama mata pelajaran. Kita sudah sebutkan tadi, misalnya hari Selasa tadi ada IPA, ada IPS, dengan ada PPKN. Waktu dan harinya tidak perlu warna atau jenisnya. Kita harus mengetahui mata pelajaran apa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Supaya kita dari rumah harus menyiapkan buku dan beberapa tugas tugas. Sedangkan yang keempat ada algoritma. Di mana algoritma ini kita membuat langkah-langkah, misalnya menggoreng telur. Yang pertama ada langkah-langkahnya. Kocok dulu telurnya. Yang kedua, panaskan wajan. Yang ketiga, masukkan telur. Yang keempat, masak dan sajikan. Selain langkah-langkah membuat telur, mungkin ada yang bisa menjelaskan langkah-langkah yang lain. Ada Kerin tadi menjelaskan langkah-langkah cara membuat teh. Yang lain lagi, Michelle mungkin bisa menjelaskan salah satu contohnya. Andin, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pulang sekolah kita makan apa? Makan nasi. Bagaimana cara membuat nasi? Masak telur, ikan, sayur. Bagaimana langkah-langkahnya? Coba. Ya laki-laki.
mencuci sayurnya. Yang ketiga, nyalakan api atau nyalakan kompor. Yang keempat, masukkan wajan dan seterusnya. Itu adalah contoh dari algoritma. Sedangkan bagaimana hubungan dengan coding dan AI ini? Kita lihat, dalam coding, berpikir komputasional membantu menulis program dalam langkah-langkah logis. Sedangkan dalam AI, dengar di sini, dalam AI, berpikir komputasional digunakan untuk membuat mesin memahami pola, proses, data, dan membuat keputusan. Berarti yang pertama tadi apa? Hubungan dengan coding dan AI. Berpikir secara komputasional untuk menulis sebuah program dan langkah-langkah yang logis. Sedangkan hubungan dengan AI-nya apa? Berpikir secara komputasional digunakan untuk membuat mesin memahami pola dalam proses data dan membuat suatu keputusan. Contoh, AI dalam Google Maps menggunakan algoritma untuk menentukan apa? Titik lokasinya yang tercepat berdasarkan pola lalu lintas. Kita bisa menggunakan Google Maps. Itu dalam AI ini. Dan yang terakhir, saya membagikan ke dalam kelompok. Dalam beberapa kelompok, berapa orang? Ada 17 yang dibagikan ke dalam 4 kelompok. Sekian untuk materinya, dan berharap dalam kerja kelompoknya sebentar bisa menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Duduk sesuai kelompok. Masing-masing ketua kelompok menuliskan hasil diskusinya. Materinya sudah dipaparkan tadi sesuai materi yang sudah dijelaskan. Atau ada juga kalau ada buku paket, silakan baca buku paketnya.
silakan kerja. Yang cepat selesai sebentar silakan untuk membaca hasil diskusi. Dan setiap kelompok harus aktif. Yang pertama tulis nama anggota kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, baca buku kamu gitu. Buku materi tentang berpikir komputasional.
Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Ini kelompok 3, yang belakang kelompok 4. Jadi satu. Yang sudah selesai, silakan presentasi hasil diskusinya. Ayo. Udah. Mau apa? Ayo. Kelompok 1 sudah? Sudah?
Sudah. Kelompok 2. Cepat. Kalau sudah semua, silakan presentasi. Kelompok 3 sudah? Cepat. Sudah?
Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah Bu. 3? Tinggal berapa? Nomor? Kelompok 4? Sudah? Sudah? Tinggal. Ya? Dengar yang kelompok 1. Saya minta kakak kelompoknya untuk membaca soal nomor 1, nomor 2 untuk kelompok 2. Sedangkan untuk studi kasusnya yang bagian kedua itu kelompok 3, nomor 1-2-nya untuk kelompok 3 dan nomor 3-4-nya untuk kelompok 4. Saya beri kesempatan untuk kelompok 1. Yang kelompok 1, soal nomor 1, kelompok 1. Kelompok 2. Soal nomor 2, di tugas studi kasusnya 1, 2 nomor 3, kelompok 3. Sedangkan untuk kelompok 4, soal nomor 3 dengan nomor 4. Silakan, yang kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Perkenalkan dari kelompok berapa? Ya. Berdiri. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok. Besar sedikit. Perkenalkan teman-teman kami dari kelompok 1. Ya. Ketua kelompok 1 Anu. Langsung baca soalnya saja. Soalnya mana? Apa yang Jelaskan yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional. Besar sedikit suaranya. Jawabannya adalah berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis serta bisa Implementasikan. oleh komputer. Sudah? Ya, Bu. Bagaimana untuk kelompok 4? Sudah dengar? Bisa terima penjelasan dari kelompok 1? Nah, coba yang kelompok 4 jelaskan lagi bagaimana dari kelompok 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasi. Ya, jelaskan ulang. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang melakukan pemikiran logis dan sistematis seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Baik, yang kelompok 1, terima kasih atas kesempatannya. Lanjut kita kelompok 2 nomor kelompok 2, silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Soal, sebutkan dan jelaskan kata-kata dalam berpikir komputasional. Nomor 4. Dekomposisi memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Pengenalan pola, mencari kesamaan dan tren. Abstraksi, fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail tidak relevan. Dan algoritma, merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita apa dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal dekonstruksi. Apa saja tugas yang harus dilakukan? Jawaban. Tugas-tugas yang
pelajaran. 2. Pola. Apakah ada pola kegiatan yang kamu lakukan setiap hari? Jawaban. Ya, ada pola kegiatan yang kita lakukan setiap hari, yaitu memeriksa jadwal pelajaran, menyiapkan buku dan alat tulis yang sesuai, serta memastikan semua tugas sudah selesai sebelum dimasukkan ke dalam tas. 3. Abstraksi. Hal penting apa yang harus diprioritaskan? Jawaban. Hal penting yang harus diprioritaskan adalah memastikan buku pelajaran dan buku catatan sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu, serta membawa semua alat tulis yang diperlukan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menjawab dari soal nomor 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk kelompok 4. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 4 akan Membaca hasil. membaca hasil kerja kelompok kami. Algoritma. Susun langkah mendaftarkan sekolah. Lihat daftar pelajaran untuk kegiatan harinya dan ambil buku pelajaran sesuai jadwal. Yang pertama, menyiapkan buku sesuai mata pelajaran. menyiapkan buku sesuai dengan mata pelajaran. Yang kedua, Memastikan semua buku pelajaran kita sudah sesuai dalam tas. memastikan apakah semua buku pelajarannya sudah disiapkan. Yang ketiga, Selalu membawa alat tulis. selalu menyiapkan alat tulisnya. Itu saja. Yang keempat itu yang ada refleksinya. Apakah kamu merasa berpikir komputasional bisa membantumu dalam kehidupan sehari-hari? Yang kita lihat di bagian D, kita perhatikan yang bagian D ini ada refleksi. Perhatikan di soal. Apakah kamu merasa berpikir komputasional itu bisa membantumu dalam kehidupan sehari-hari? Saya minta dari keempat kelompok yang bisa menjelaskan. Ya, dari kelompok 2, silakan. Berpikir komputasional sangat membantu karena memungkinkan penyelesaian masalah yang kompleks secara lebih efektif. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa berpikir komputasional itu menurut mereka sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Di mana berpikir komputasional ini membantu kita dalam memecahkan sebuah masalah secara logis, secara sederhana. Misalnya tadi apa? Contoh dari algoritma. Contoh dari algoritma. Kelas 1. Merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Merancang langkah-langkah secara sistematis untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Secara nyata saja. Misalnya tadi kita menyiapkan atau kita merancang sebuah tas. Yang pertama kita harus bagaimana langkah-langkahnya, menyiapkan langkah-langkahnya. Itu menyelesaikan masalah secara sederhana saja. Ada lagi kelompok lain yang bisa menjelaskan? Selain dari kelompok 2? Ya, kelompok 4, silakan. Ya, saya merasa berpikir komputasional sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir komputasional, saya bisa memecahkan masalah kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terstruktur, sehingga lebih mudah diselesaikan. Misalnya saat menyiapkan tas sekolah, kita menggunakan dekomposisi untuk membagi tugas menyiapkan buku, alat tulis, dan perlengkapannya.
bahwa berpikir komputasional untuk kehidupan sehari-hari itu sangatlah penting, di mana kita bisa membantu untuk menyelesaikan sebuah masalah secara terstruktur dan secara sederhana, terarah. Misalnya tadi dekomposisi, contohnya dari dekomposisi itu apa? Contoh dari dekomposisi, menyiapkan contoh dari dekomposisi tadi, contoh dari algoritma yang kelompok 2, yang kelompok 4 menyebutkan dekomposisinya tadi. Contohnya apa? Menyiapkan buku dan alat tulis sebelum ke sekolah. Kita memastikan bahwa di dalam tas saya ini sudah menyiapkan apakah pulpen, buku, mata pelajaran yang sudah disediakan. Harus menyiapkan. Jangan sampai ada yang terlupakan atau ada yang sudah hilang di dalam tasnya. Lupa lagi. Pokoknya setiap hari harus cek bagaimana apakah semua barang untuk persiapan ke sekolah itu sudah siap. Ada lagi? Kelompok 1. Ada lagi? Kelompok 1 bisa menjelaskan bahwa berpikir komputasional itu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada 4 kelompok di mana kalian sudah mengerjakan dengan baik bahwa berpikir komputasional itu sangatlah membantu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada pertanyaan sampai untuk materi berpikir komputasional? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, silakan mengenai materi berpikir secara komputasional. Ada pertanyaan? Nah, terakhirnya kita lihat di kesimpulan. Berpikir komputasional adalah sebuah berpikiran untuk menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh, logis dan teratur. Komputasional mencakup 4 komposisi. Yang pertama ada dekomposisi, ada abstraksi, berpikir, dan merumuskan algoritma. Sampai di sini dulu materi kita. Sudah paham? Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum mengakhiri materi kita, ada pertanyaan? Satu orang pimpin doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat Allah. Dalam nama Bapa dan dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.